Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Erika Rahmawati dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Terbuka. Untuk memenuhi tugas tutorial ketiga, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu akuntansi obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Ada beberapa jenis obligasi. Yang pertama yaitu obligasi atas nama. Adalah obligasi yang dikeluarkan atas nama pemegang obligasi. Yang kedua yaitu obligasi atas petunjuk. Obligasi dapat dikeluarkan tanpa mencatat nama pembeli obligasi. Yang ketiga yaitu obligasi dengan jaminan. Suatu obligasi disebut sebagai obligasi dengan jaminan bila perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut menjamin sebagian aktifanya sebagai jaminan atas uang obligasi tersebut. Obligasi tanpa jaminan. Obligasi jenis ini sering digunakan atau dinamakan sebagai debentur bond. Kadang-kadang obligasi ini dikeluarkan dengan syarat bunganya hanya diberikan bila perusahaan mendapat laba. Obligasi mengambang adalah obligasi yang bunganya dikaitkan dengan angka tertentu. Misalnya, sekian persen di atas rata-rata bunga SBI, sekian persen dari bunga deposito bank tertentu, dan sebagainya. Kemudian ada obligasi hipotek, adalah obligasi yang dijamin dengan harga tetap. Yang terakhir yaitu ada obligasi syariah atau yang disebut dengan suku. Adalah obligasi yang diterbitkan sesuai dengan syariah agama Islam. Akuntansi untuk utang obligasi. Tingkat bunga yang tercantum dalam bond indentur disebut dengan tingkat bunga kupon. Tingkat bunga yang berlaku di pasar disebut tingkat bunga efektif. Bila tingkat bunga efektif lebih besar dari tingkat bunga kupon, maka obligasi akan dijual dengan harga nominal atau yang disebut dengan diskonto. Sedangkan, jika bunga efektif lebih kecil daripada tingkat bunga kuponnya, maka obligasi dapat dijual di atas harga nominalnya yang disebut dengan premium. Obligasi dikeluarkan dengan diskonto. Sebagai contohnya, pada tanggal 1 Maret 2021, PT Amani berinvestasi dalam bentuk obligasi 5 tahun, nominalnya sebesar 100 juta, bunga 12%, dibayar setiap 1 Maret dan 1 September. Pada saat itu, tingkat bunga di pasar sebesar 18% per tahun. Maka, pertama, kita harus menentukan nilai kini dari pokok obligasi. Dengan mengalihkan faktor nilai kini dari pokok obligasi dengan nominal obligasi, maka akan diperoleh sebesar 42.240. Yang kedua, kita harus menentukan nilai kini dari pembayaran bunga, yaitu dengan mengalihkan faktor nilai dari pembayaran bunga dengan bunga, yaitu sebesar 6,4177 dikali dengan 6 juta, maka hasilnya sebesar 38.508.000. Untuk menentukan harga jualnya, kita tinggal menjumlahkan keduanya, yaitu mendapatkan hasil 80.748.000. Dengan selisih diskonto sebesar 19.252.000. Karena harga jualnya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Transaksi tersebut dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Pada Januari tanggal 1. Pada sisi debit terdapat kas sebesar 80.748.000 dan diskonto utang obligasi sebesar 19.252.000.
Pada sisi kredit terdapat obligasi sebesar 100 juta. Kemudian, obligasi dikeluarkan dengan premium. Sebagai contoh, perusahaan mengeluarkan 16% obligasi, 5 tahun, nominalnya 200 juta, bunga dibayarkan setiap setengah tahun. Pada saat obligasi dikeluarkan, tingkat bunga efektif sebesar 12% per tahun. Maka pertama kita akan menentukan nilai kini dari pokok obligasi dengan mengalihkan faktor nilai kini dari pokok obligasi sebesar 0,5584 dikali dengan nominal obligasi tersebut, yaitu sebesar 200 juta. Maka mendapatkan hasil 111.680.000. Yang kedua, kita akan mencari nilai kini dari pembayaran bunga. Caranya sama, kita mengalihkan faktor nilai dari pembayaran bunga sebesar 7,36 dikalikan bunga yang dibayarkan per periode sebesar 16 juta. Maka hasilnya sebesar 117.760.000. Untuk memperoleh harga jualnya, kita tinggal menjumlahkan keduanya, yaitu sebesar 229.440.000. Untuk selisih premiumnya sebesar 29.440.000. Dikarenakan harga jualnya lebih tinggi daripada harga nominalnya. Transaksi tersebut dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Pada 1 Januari, kas terdapat pada sisi debit sebesar 229.440.000. Pada sisi kredit terdapat utang obligasi sebesar 200 juta dan obligasi sebesar 29.440. Kemudian kita akan membahas mengenai penilaian terhadap surat-surat berharga. Surat-surat berharga adalah suatu dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Ciri-ciri surat berharga yaitu berbentuk dokumen tertulis, harus memiliki nama, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait, merupakan perintah atau janji tanpa syarat, di dalamnya terdapat nama orang yang membayar. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Untuk tujuan penilaian surat-surat berharga diklasifikasikan berdasarkan tujuan kepemilikannya, yaitu pertama, sekuritas dagang atau yang disebut dengan trading securities adalah saham dan obligasi yang dibeli dan disimpan terutama untuk dijual dalam jangka pendek, umumnya kurang dari 1 bulan, untuk menghasilkan laba yang disebabkan dari perbedaan harga jangka pendek. Sekuritas dagang di laporan sebesar harga pasarnya atau yang disebut dengan fair value, dan selisih antara harga perolehan dan harga pasar dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Selisih ini disajikan sebagai laba atau rugi yang belum terrealisasi, karena sekuritas tersebut belum dijual. Berikut contoh penyajian sekuritas dagang, yaitu sekuritas dagang 31 Desember 20XX. Investasi obligasi Telkom dengan harga perolehan sebesar 50 juta, harga pasar 48 juta, laba atau rugi yang belum terrealisir sebesar minus 2 juta. Kemudian yang kedua yaitu investasi saham PT BNI dengan harga perolehan 90 juta dengan harga pasar 99 juta. Laba atau rugi yang belum terrealisir sebesar 9 juta. Maka total dari harga perolehan sebesar 140 juta, total dari harga pasar sebesar 147 juta, total laba atau rugi yang belum terrealisir sebesar 7 juta. Penyesuaian terhadap harga pasar dari sekuritas dagang dilakukan melalui jurnal penyesuaian pada saat akan disusun laporan keuangan, dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal penyesuaian 31 Desember 20XX.
Penyesuaian harga atau yang disebut dengan sekuritas dagang terdapat pada sisi debit sebesar 7 juta dan laba yang belum terrealisir sebesar 7 juta pada sisi kredit. Yang kedua yaitu sekuritas tersedia untuk dijual atau available for sale securities. Adalah obligasi dan saham yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam jangka pendek, namun tidak pasti kapan. Sekuritas jenis ini dilaporkan sebesar harga pasar dan selisihnya dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Selisih antara harga perolehan dengan harga pasar dilaporkan sebagai laba atau rugi yang belum terrealisir karena sekuritas tersebut belum dijual. Misalkan, PT Dimas memiliki sekuritas yang tersedia untuk dijual sebagai berikut. Investasi obligasi PT Telkom kos sebesar 93.537.000, fair value sebesar 103.600.000, unrealized gain atau loss sebesar 10.603.000. Investasi saham PT Indosat sebesar kos 200 juta, fair value sebesar 180 juta, unrealized gain atau loss sebesar minus 20 juta. Maka total cost sebesar 293.537.000. Untuk total fair value sebesar 283.600.000. Untuk unrealized gain atau loss minus 9.397.000. Pencatatan harga pasar dan laba atau rugi yang belum direalisasi dilakukan pada saat akan dilakukan penyusutan laporan keuangan dengan jurnal sebagai berikut. Pada 31 bulan 12 tahun XX, rugi yang belum terrealisir terdapat pada sisi debit sebesar 9.397.000. Kemudian pada sisi kredit terdapat penyesuaian harga sebesar 9.397.000. Dengan mencatat rugi yang belum direalisasi atas sekuritas tersedia untuk dijual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.